Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang sakit pinggang teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat sering sekali mengalami sakit pinggang gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita itu sudah ada sakit pinggang, pikirannya itu kemana-mana ya. Jadi selalu berasumsi sendiri gitu teman-teman ya. Waduh, ini jangan-jangan nih sakit ginjal. Waduh, ini jangan-jangan nih urat kejepit dan sebagainya. Hingga yang terjadi selalu merindukan obat herbal, kemudian pengen di USG gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami hal seperti itu, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian itu mengerti, biar kalian itu paham. Karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini butuh pemahaman, butuh pengertian biar kalian itu tidak berasumsi yang lain-lain gitu teman-teman ya. Soalnya kalau berasumsi yang lain-lain itu bisa mengganggu kita teman-teman ya. Kalau misalkan asumsinya itu hal-hal yang berbahaya, maka bisa menimbulkan kecemasan tersendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang masih penasaran dengan dengan sakit pinggang ini, tonton videonya sampai habis gitu teman-teman ya. Nah, sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis biasanya sangat sering sekali mengalami sakit pinggang, teman-teman ya. Tetapi sakit pinggang itu bukan hal yang sangat besar sekali, teman-teman ya. Tetapi memang cukup mengganggu sekali gitu, teman-teman ya. Nah, biasanya sakit pinggang itu ada beberapa faktor, teman-teman ya. Ini khusus untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Biasanya itu yang pertama karena memang sudah beraktivitas lebih gitu teman-teman ya. Karena memang kemarin-kemarin kan saat kita sedang parah-parahnya selalu berdiam diri di rumah, tidak beraktivitas, jadi senangnya itu rebahan, dudukan. Nah sekali kalian beraktivitas itu bisa menyebabkan ada penegangan otot juga sama gitu teman-teman ya, yang akhirnya apalagi di bagian pinggang itu akan terasa sakit gitu teman-teman ya. Tetapi itu bukan hal yang bahaya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian faktor yang kedua itu memang karena kalian itu kurang mineral teman-teman ya. Itu jadi ketika kalian sekarang itu sudah merasa, Pak saya ini udah minumnya udah banyak, coba ingat-ingat ya, apakah kalian sudah minimal 8 gelas dalam sehari. Kalau misalkan toh belum, perbaiki saja itu. Nah itu teman-teman ya, karena untuk kekurangan mineral itu dampaknya bisa ke penegangan otot teman-teman ya. Jadi memang untuk mineral itu sangat penting sekali teman-teman ya. Kalau misalnya kita kekurangan mineral, itu pengaruhnya sangat banyak sekali. Bisa penegangan otot, imun kita bisa turun gitu teman-teman ya. Kemudian bisa juga menyebabkan kelayangan, bisa menyebabkan lemas juga. Nah itu banyak sebetulnya ya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, ayo minum minimal 8 gelas dalam sehari, minimal 8 gelas dalam sehari. Karena minum air putih itu sangat penting gitu teman-teman ya. Makanya pahami saja ke sana. Nah itu yang kedua ya, bisa dikarenakan kekurangan mineral. Nah kemudian yang ketiganya itu bisa diakibatkan karena kita terlalu lama dalam posisi tertentu gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau misalkan lagi enak-enaknya duduk dalam keadaan posisi seperti itu, posisi tertentu, itu biasanya suka ketagihan dan lama sekali gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita sering rebahan terus. Kalau misalnya kita sering duduk nih ya seperti itu, duduk terus. Nah itu ya, sehingga itu ada ada perubahan bentuk otot, bukan perubahan sih, ada nggak kestabilan otot lah ketika kalian berdiri lagi, ketika kalian beraktivitas lagi. Nah seperti itu teman-teman, yang akhirnya nanti bisa terasa pegal-pegal nggak jelas gitu teman-teman ya. Dan pegal-pegal nggak jelas itu kayak yang terasa sakit gitu teman-teman, padahal itu bukan hal yang bahaya. Pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, banyak sekali yang yang mengalami sakit pinggang. Kalau seandainya kalian belum paham, itu selalu berasumsi yang lain-lain. Makanya pahami saja ke sana. Itu penyebabnya biasanya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, biasanya penyebabnya cuma itu gitu teman-teman. Jadi nggak ada penyakit yang lain lah. Karena kenapa saya bisa menjelaskan seperti ini? Karena saya juga dulu mengalami teman-teman ya. Dan rasanya
waduh, sungguh nikmat sekali ya. Untuk sakit pinggang saja itu sangat nikmat sekali teman-teman ya. Jadi ketika ada sakit pinggang, kemudian rasanya sungguh dahsyat sekali gitu teman-teman ya. Pikirannya selalu kemana-mana, dan waktu itu juga saya itu selalu rindu untuk ke dokter lagi, untuk ke rumah sakit lagi, untuk di USG lagi gitu teman-teman ya. Jadi pengen dilihat gitu apakah ada kelainan dalam pinggang saya. Nah itu teman-teman, makanya agar kalian itu tidak kayak macam saya yang penasarannya selalu besar waktu itu, saya kasih tahu sekarang biasanya penyebabnya memang cuman seperti itu gitu teman-teman. Jadi bukan hal yang bahaya. Kalau seandainya kalian habis bekerja bukan bekerja ya, habis jalan-jalan atau melakukan aktivitas yang agak berat, wajar kalau misalkan kalian sakit pinggang gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian biasakan lagi jalan-jalan lagi atau beraktivitas yang menyenangkan lagi, itu sakit pinggangnya hilang dengan sendirinya. Atau misalkan kalian itu kekurangan mineral, ya minum saja minimal 8 gelas dalam sehari. Kalau misalkan kalian sudah bilang, Pak saya ini udah banyak minum, coba ingat-ingat apakah sudah 8 gelas dalam sehari. Kalau belum, perbaiki saja itu. Nah itu kemudian ini teman-teman ya, atau mungkin masih banyak yang sering cuman duduk-duduk aja gitu teman-teman, atau masih banyak yang sering rebahan-rebahan aja gitu. Hindari untuk berdiam diri di rumah gitu teman-teman. Hindari untuk terlalu banyak diam teman-teman. Untuk asam lambung dan ascites psikosomatis ini, kalau kalian ingin membaik semuanya, itu kita itu harus banyak bergerak teman-teman ya. Kayak macam saya sekarang nih, karena sekarang itu saya sudah sehat total gitu teman-teman. Jadi ketika berdiam diri di rumah, justru sering banyak diingatkan sama keluarga teman-teman ya gitu. Jadi kenapa nggak jalan-jalan, kenapa nggak mancing, kenapa nggak hiking, itu teman-teman ya. Cuman untuk sekarang itu keluarga, karena memang saya sudah sembuh total, tetapi tidak ingin terulang lagi gangguannya, makanya agak sedikit protektif juga gitu teman-teman. Itu wajar sih sebetulnya, karena keluarga itu tidak ingin mengurus orang yang sakit dengan jangka waktu yang lama gitu. Itu hal yang sangat wajar, hal yang sangat lumrah ketika kalian sudah membaik. Begitu juga dengan saya, kalau keluarga menjadi protektif gitu teman-teman ya. Nah kayak macam sekarang saya pergi ke kebun, itu titip pesennya sangat banyak sekali teman-teman ya. Jangan terlalu lama katanya gitu, ingat makannya ya, bawa makanan gitu dan sebagainya, air minumnya juga harus bawa. Nah itu teman-teman ya, tetapi nggak apa-apa, yang penting kita sehat gitu teman-teman. Karena untuk sehat itu sangat nikmat sekali gitu teman-teman. Bisa jalan-jalan kayak macam ke kebun begini gitu teman-teman ya, bisa menikmati udara segar yang ada di kebun, bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang masih sering rebahan di rumah atau sering duduk-duduk, hindarilah seperti itu, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Karena untuk asam lambung dan ascites psikosomatis ini, ingat ya, butuh proses semuanya itu sudah saya jelaskan semuanya ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kemudian macam-macam sensasi, kemudian bagaimana cara menanganinya, bagaimana keterkaitannya ketika ada sensasi, itu sudah saya jelaskan teman-teman semuanya. Kalian itu cuman cukup melaksanakannya saja. Nah itu teman-teman ya, kalau misalkan dilihat untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, sebetulnya untuk 10 video atau 15 video itu juga sebetulnya udah komplit ya gitu teman-teman. Hanya sekedar penerangan tentang apa itu asam lambung, kemudian GERD ya, kemudian anxiety, kemudian psikosomatis atau dispepsia atau gastritis atau mah gitu teman-teman. Itu hanya seputaran itu aja sih sebetulnya gitu teman-teman. Dan cara penanganannya juga, kalian itu harus berpikir wajar. Karena kalau misalnya kalian tidak berpikir wajar, kalian nanti akan banyak berandai-andai. Nah mending berandai-andainya itu yang baik-baik, ini berandai-andainya itu yang jelek-jelek teman-teman ya. Ketika dadanya ngap gitu teman-teman, waduh jangan-jangan ini sakit paru-paru, waduh jangan-jangan ini gejala jantung gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, kalau misalkan kalian sudah paham, sudah mengerti, kalian tidak akan berandai-andai. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, seputaran tentang gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Makanya saya selalu share setiap hari gitu teman-teman ya, karena biar kalian itu selalu teringatkan teman-teman ya, tentang sensasi, tentang keadaan-keadaan gitu teman-teman ya. Biar kalian itu
selalu teringatkan, kemudian gampang paham. Karena kenapa saya selalu mengingatkan terus, setiap hari mengingatkan gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena asam lambung dan asam psikosomatis biasanya suka menjadi pelupa gitu teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu gitu ya teman-teman ya. Jadi selalu mengalami menjadi pelupa gitu teman-teman. Dan itu bukan hal yang bahaya gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu penyebabnya kenapa, kalian juga nanti bisa menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Dan biasanya ketika orang-orang yang terkena asam menjadi pelupa itu, coba ingat-ingat, kalian juga sebetulnya tahu ya penyebabnya kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini menjadi pelupa atau sering lupa gitu teman-teman ya. Karena kalian terlalu fokus sama penyakit dan sensasi setiap harinya, bahkan bukan setiap hari, setiap jam, setiap menit otak kita itu selalu bergumul dengan penyakit dan sensasi. Akhirnya hal yang lain-lain itu kurang diperhatikan teman-teman ya. Nah itu sehingga kalian itu wajar sih kalau misalnya kalian menjadi pelupa gitu teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan jalan-jalan yang menyenangkan, biar kalian itu pikirannya itu tidak terfokus sama penyakit dan terfokus sama sensasi. Jadi mulai terlatih dengan fokus-fokus yang lain, kayak macam lihat-lihat pemandangan, kemudian bersosialisasi dengan orang lain, kemudian melihat-lihat jalan-jalan. Nah itu teman-teman, akhirnya nanti secara tidak langsung, secara kalian sadari, secara kalian tidak direncanakan, itu pikiran kalian normal lagi teman-teman, dan kesehatan itu akan timbul, akan hadir. Kenapa seperti itu? Karena untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis lebih dominannya itu karena kalian selalu teringat teman-teman ya, teringat akan penyakit, teringat akan sensasi. Jadi itu yang lebih lamanya gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini jujur ya, menurut saya dan bagi saya, karena pengalaman saya, itu sembuhnya itu dengan terlupakan penyakit ini teman-teman ya, dengan terlupakan gitu teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian dilihat dari medisnya, itu medisnya cuma 1% loh, 99%-nya itu dari pikiran kita teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya, itu sepengetahuan saya gitu teman-teman. Jadi ketika saya mengetahui ke sana, saya cepat-cepat melakukan melakukan tahapannya, melakukan metodenya gitu teman-teman ya. Nah tetapi kadang memang ya, ketika mentalnya kita belum kuat, ketika sudah enak-enak nih, kita nyaman-nyaman nih, tahu-taunya sensasi datang lagi gitu teman-teman. Nah itu membuat kita itu down lagi, mentalnya turun lagi. Nah itu pahami saja bahwa semua itu memang tahapan kesembuhan. Untuk tahapan pemulihannya memang seperti itu, karena butuh penyesuaian, butuh tempo, butuh pembiasaan teman-teman ya. Hari ini sehat, besoknya mungkin agak kurang nyaman. 1 minggu kita nyaman, mungkin dalam 1 minggu itu ada aja 1 hari yang nggak nyaman. Dan kemudian 1 bulan kita misalkan nyaman, dalam 1 bulan itu ada aja 1 hari yang nggak nyaman. Nah itulah tahapannya gitu teman-teman ya. Nah secara lambat laun, waktu yang menjawab, nanti kesembuhan kalian itu akan menjadi sempurna. Satu hari kita nyaman, 1 minggu kita nyaman, 1 bulan kita nyaman, kemudian seterusnya dan akhirnya sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Tetapi jangan heran, untuk asam lambung dan asam psikosomatis kadang sekali-sekali suka menyolek-nyolek kalau kalian belum menjadi sembuh 100% atau menjadi sembuh total gitu teman-teman. Kenapa? Kembali lagi karena butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya pahami saja ke sana. Makanya bagi teman-teman untuk sekarang itu PR-nya buat kalian itu, yang pertama itu pahami saja tentang gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian kalian harus mempunyai tekad yang kuat. Karena kalau misalnya kalian tidak mempunyai tekad yang kuat, nanti ketika ada kambuh lagi, kalian mengeluh lagi gitu teman-teman. Dan akhirnya ketika mengeluh lagi, itu durasinya akan lebih lama lagi. Nah itu teman-teman ya, itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiganya, kalian harus mempunyai rasa sabar yang cukup tinggi gitu teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Tahu sendiri kan ya, karena untuk asam lambung dan asam psikosomatis yang sekarang kalian rasakan itu waktunya agak lama juga. Nah itu teman-teman ya, jadi butuh kesabaran sekali ya, butuh sabar yang sangat tinggi sekali gitu teman-teman ya. Dan waktu itu juga saya mengalaminya agak lama juga gitu teman-teman ya, karena waktu itu saya terlambat mempelajarinya, kemudian agak malas juga menjalankan metodenya gitu teman-teman ya. Tetapi waktu itu kalau misalnya saya menjalankan metodenya dengan seksama, kemudian penuh tekad yang kuat, mungkin
perbaikannya atau penyembuhannya itu akan lebih cepat gitu teman-teman. Kayak macam ini, ada banyak sekali di kolom komentar ya yang Pak alhamdulillah sekarang saya udah membaik, Pak sekarang saya alhamdulillah udah sembuh total, sudah 3 bulan nih saya tidak merasakan sensasi, saya ingin membuat channel, tolong dibantu Pak, saya bantu gitu teman-teman ya. Nah itu kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika sudah sembuh total ingin membuat channel, kemudian saya dorong untuk membuat channel, kemudian dibantu juga. Kenapa seperti itu? Jadikanlah gangguan ini menjadi lahan ibadah teman-teman ya. Jadi membantu orang-orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena saya tahu persis bahwa waktu itu juga saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh motivasi, butuh dorongan, butuh orang yang sepemahaman teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang sepemahaman kita itu menjadi tenang teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena lebih dominannya kita itu psikis yang terganggu, mental yang terganggu. Jadi ketika ada teman itu yang sepemahaman, kita itu membuat tenang gitu teman-teman ya, menjadi tenang, kemudian menjadi agak nyaman gitu teman-teman ya. Hilang aja orang itu ya yang sepemahaman, itu jadi lagi gitu teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang sudah sembuh, tolong bantu menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar, atau lebih baik kalian itu membuat channel tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar orang-orang yang belum membaik itu tahu, oh ternyata ini banyak sekali yang sudah sembuh gitu teman-teman ya. Nah itu tujuannya jangan tujuannya itu hanya ingin membantu saja gitu teman-teman. Jadikanlah gangguan ini menjadi lahan ibadah buat kita semua. Nah itu teman-teman ya. Makanya saya juga selalu bilang sama teman-teman seperti itu ya, ayo bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang ada, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke topik utama, jangan khawatir kalau misalnya kalian banyak sekali merasa sakit di bagian badan, entah itu pinggangnya, entah itu punggungnya, entah itu bagian kepala. Banyak sih sebetulnya untuk sensasi rasa sakit, rasa pegal itu semuanya itu dari penegangan otot, karena memang kita banyak pikiran sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian karena mungkin sering rebahan juga, mungkin karena kekurangan minum juga, jadi yang fokusnya itu kalian perbanyaklah minum. Jadi selain menjaga kalian makannya, kalian juga harus jaga minumnya, kemudian jaga juga olahraganya. Nah untuk olahraga itu nggak usah yang berat-berat juga, karena kita itu butuhnya hanya untuk melancarkan aliran darah, aliran oksigen, kemudian menjaga imun kita juga. Jadi olahraganya yang ringan-ringan saja teman-teman, kayak macam jalan-jalan santai gitu teman-teman ya. Karena untuk jalan-jalan santai itu banyak sekali manfaatnya ya. Selain kita tenaganya terlatih lagi, yang masih ngalamin lemas-lemasnya nih ya, kalau misalnya kalian banyak jalan-jalan itu tenaga kita terlatih lagi, kemudian pikirannya sudah mulai terlatih lagi. Jadi terlatih karena tidak memikirkan selalu tentang penyakit gitu teman-teman ya. Kemudian mata kita terlatih lagi gitu, tidak merasa buram gitu. Karena apa? Karena aliran sinarnya itu mulai normal lagi gitu teman-teman ya. Kemudian otaknya itu menjadi fresh lagi, karena dari pandangan kita yang melihatnya itu agak luas, jadi tidak mentok di kamar, mentok di ruang tamu, mentok di dapur gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian, sehingga kalian itu menjadi berpikir secara logika, berpikir secara wajar. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sebetulnya, dan menurut saya dan sepengalaman saya juga gitu teman-teman ya, alangkah baiknya tidak menggunakan obat atau tidak menggunakan herbal. Lebih ekonomis, lebih simpel, sebaiknya kalian secara alami saja, gunakan saja metode. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bisa disembuhkan, dan bisa dan harus ya bisa disembuhkan tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman ya. Hanya mengalihkan kehidupan kita saja gitu, yang dulunya berantakan sekarang hiduplah dengan teratur gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sebelum saya akhiri videonya, doa saya itu selalu ya buat teman-teman itu semoga cepat membaik, semoga cepat sehat lagi, semoga cepat kembali lagi kehidupan kalian yang dulu itu gitu teman-teman ya. Baik itu moodnya, baik itu kesehatannya, baik itu semangatnya, baik itu ingatannya, atau rasa semangatnya dan lain-lain sebagainya yang baik-baik, semoga saja kembali lagi. Karena saya tahu persis bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat,
tetap kuat, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Oh ya, dan jangan lupa juga sama teman-teman yang baru bergabung, tolong ya videonya di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Biar jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.